A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Inner Heart Talk. Masih bersama Mas Sony Wicaksono dan kita akan berbincang-bincang lagi tentang Inner Heart, kembali ke hati, bagaimana cara membuka hati, menyadarkan, dan tentu saja pembicaraan ini mudah-mudahan bermanfaat. Apa kabar Mas Sony? Baik, Alhamdulillah Kang Abu. Baik, oke, kita ngobrol-ngobrol lagi nih Mas Sony. Tentu saja ya. kita akan ngobrol-ngobrol hal-hal yang kekinian, yang lagi happening gitu. Dimana sekarang ini banyak banget cerita-cerita tentang kecemasan, Mas. Kecemasan, betul. Cemas. Mas Sony suka cemas nggak? Cemas itu sunatullah. Jadi itu adalah pemberian kan. Cemas, ketakutan itu sebuah hal yang Allah berikan sebenarnya kan. Oke, nah diberikan kan ya. Iya. Nah, cuman menariknya adalah cemas itu diberikan, tapi mungkin yang bahaya itu adalah cemas yang berlebihan. Betul. Contoh, ini pengalaman saya, Mas. Gimana Kang Abu? Pengalaman saya bahwa kalau mau show, itu tuh tegang banget, Mas. Tegang ya? Takut gimana lah, takut apa, pokoknya banyak banget. Dan ya menurut pengalaman juga sih, lebih dari 99,9% yang dicemaskan tuh nggak kejadian juga gitu. Yeah. Jadi ketakutan di awal yang mungkin ini terjadi di masa yang akan datang, tapi udah ditakutin dari sekarang gitu. Nah, gimana tuh batasan antara ini pemberian Tuhan, pemberian Allah, tapi juga bisa cemas yang berlebihan. Gimana tuh kita memanage-nya, Mas? Ya itu tadi, misalnya Kang Abu mau show ya. Kang Abu nggak ada rasa cemas sama sekali. Ya. Kira-kira persiapannya gimana? Nggak bagus. Nah, pasti. itu dia. Makanya kalau kita tuh punya cemas tuh ada yang positif, ada yang negatif kan. Cemas yang positif itu adalah yang bisa merubah kecemasan itu menjadi sebuah persiapan yang matang gitu ya. Sehingga pada saat kejadian yang di masa depan itu terjadi, itu kita sudah mempunyai persiapan-persiapan. Karena kita ada rasa kecemasan bahwa itu harus, maksudnya kita punya harapan itu terjadi gitu kan, yang sesuai dengan yang terbaik lah ya dari Allah ya. Jadi itu suatu hal yang positif. Takut juga gitu kan. Sekarang Kang Abu nggak punya ketakutan. Kang Abu nyebrang aja di jalan tol. Nyebrang di jalan tol lagi rame gitu, nggak punya ketakutan. Untuk memprotek diri kita sendiri, kita punya ketakutan kan. Jadi takut misalnya, wah nanti kalau maling masuk gimana ya. Kita bikin rumah yang ada pintunya dikunci, ada CCTV-nya ya kan, ada kadang-kadang ada penjaganya gitu kan. Nabi Muhammad pernah dibilang kan, Nabi kenapa untanya diikat? Kenapa Lepasin aja kan, pasrah kepada Allah kan gitu. Nah kalau dibilang itu bodoh kan, kalau misalnya. Nah jadi kamu ikat dulu, baru kamu tawakal, berpasrah kepada Allah gitu. Kalau kamu nggak diikat, lalu kamu lepaskan aja, itu namanya bukan pasrah, bukan tawakal, begitu kan. Jadi artinya bukan berarti Nabi begitu taruh untanya diikat bukan berarti dia cemas gitu kan. Tapi itu cemasnya ada juga kan, nanti kalau hilang gimana, diambil orang gimana. Jadi ada suatu persiapan, ada suatu langkah-langkah gitu. Takut juga gitu kan, kita takut jadi kita menjaga diri kita. Tadi kita nggak nyebrang jalan tol misalnya, ya kan, takut dong ketabrak. Tapi nggak bisa bilang itu takutan yang negatif kan, itu positif. Jadi yang namanya ketakutan, kecemasan itu sebenarnya anugerah untuk kita bisa menjaga, mempersiapkan diri dan sebagainya untuk bisa menjadi hal positif sehingga apapun yang kita lakukan itu dipersiapkan dengan baik gitu kan. Kira-kira begitu. Jadi ingat satu ayat Quran yang mengatakan bahwa aku akan beri sedikit ketakutan, itu ada juga gitu. Iya, betul. Dan konteksnya itu adalah ujian gitu, Mas. Berarti kan ketakutan itu juga salah satu ujian gitu. Nah, gimana caranya kita memaintain ketakutan ini stay di positif sehingga kita nggak terlalu overthinking misalnya, cemas berlebihan, takut berlebihan yang tadi saya alami gitu. Duh nanti show kalau misalnya ini gimana ya, ini. Betul, di satu sisi waktu takut itu datang, cemas itu datang, ngebuat persiapan tapi jadi kesiksa gitu Mas Sony. Jadi tersiksa banget, jadi sebelum show tuh nggak bisa diem, deg-degan banget gitu, dan itu terjadi gitu. Nah gimana tuh untuk balancingnya gimana? Ya itu tadi kita pertama kali harus pasrah. Pasrah itu bukan di akhir kan, tapi dari awal. Jadi kita menjalani prosesnya itu dimulai dari niat. Niatnya udah memasrahkan apapun yang kita lakukan itu, kita pasrahin aja semua. Lalu dalam prosesnya pun kita pasrah gitu. Tapi Tuhan memohon selalu diberikan yang terbaik gitu kan, sesuai kehendak Allah bukan kita ya.
Jadi dalam prosesnya kita siapin dengan sebaik-baiknya. Lalu udah selesai, ya hasilnya kita pasrahkan gitu kan. Oke. Jadi kalau udah, kita tuh kan hanya bisa berusaha, bukan hasil itu kan bukan domainnya kita gitu. Ya. Wah, meskipun kita udah berusaha dengan sebaik-baiknya, kadang-kadang show-nya gagal, hujan misalnya atau apa gitu kan. Itu kan udah bukan domain kita lagi. Kita udah domain, ya udah kita pasrahin aja. Nah, yang penting adalah waktu melakukan itu, apakah melakukannya dengan pasrah dari awal, hubungan sama Allahnya itu terjaga terus, artinya di tengah-tengah selalu berdialog, jadi makin dekat dari dalam tadi perjalanan itu kita selalu mendekat. Nah yang kedua, sebenarnya hasil bagus nggak bagus itu udah nggak jadi penting lagi sebenarnya. Yang lebih penting adalah sikap kita dalam melakukan itu udah memberikan yang terbaik. Dan ini balik lagi kepada siapa kegiatan itu dipersembahkan. Kalau kegiatan itu dipersembahkan, kayak kalau di dalam kitab suci dibilang mencari ridho Allah, ya udah itu aja gitu. Bahwa itu menjadi bagus atau enggak, yang lebih penting adalah kita sudah menjalankannya dengan sebaik-baiknya gitu. Oke. Nah, tapi ketakutan dan kecemasan itu dipergunakan untuk mempersiapkan diri, melindungi kita dari segala mara bahaya dan sebagainya. Faktor-faktor eksternal itu kan banyak yang ingin menyerang dan sebagainya. Kita memprotek diri kita dengan sebaik-baiknya, diri, keluarga dan sebagainya gitu kan. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya sebuah negara bilang, wah kita nggak perlu punya ABRI, nggak perlu punya angkatan bersenjata, kita pasrahin aja sama Tuhan gitu. Nah, itu kan nggak bener ya, sama aja kayak berarti tadi. antara pasrah dan bodoh itu beda tipis ya? Iya benar. Bedanya ada di kesadaran. Bedanya ya kan? ada di kesadaran. Yang satu punya kesadaran, yang satu lagi enggak gitu. Jadi kita harus tetap mempersiapkan diri. Sebagai diri kita mempersiapkan diri untuk mendapat serangan dari luar, dan sebagai komunitas, sebagai bangsa, negara, kita harus mempersiapkan diri. Dan itu sebuah ketakutan dan kecemasan yang positif gitu. Yang nggak boleh itu adalah ketakutan dan kecemasan yang menekan hati dan pikiran. Jadi jangan sampai menekan. Kalau menekan itu artinya stres kan. Dan stres itu kalau bisa berkepanjangan dan eskalasinya makin tinggi, jadi depres, tertekan gitu. Kalau orang udah tertekan hati pikirannya, ketakutan itu udah nggak jadi bagus lagi, itu jadi negatif. Kecemasan itu udah nggak jadi bagus lagi, tapi jadi negatif. Karena dia panik, dia nggak bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dia juga tidak bisa berpikir dan merasa secara clear gitu, clear thinking atau merasakan dengan sebaik-baiknya, sehingga apapun yang dilakukan malah jadi nggak bener gitu, nggak beres gitu. Oke. Hal-hal apa sih biasanya yang menekan pikiran sama hati itu Mas? Yang ngebuat itu tuh jadi justru malah overthinking gitu. Apa sih biasanya halnya? Macam-macam. Jadi dari hal yang besar sampai hal yang kecil gitu. Misalnya hal yang kecil, itu pintu kamar udah dikunci belum ya gitu. Itu cuci, udah mau hujan nih, cucian udah diangkat belum, misalnya ibu-ibu gitu. Itu hal kecil kan. Tapi buat dia hal besar loh itu. Oke. Lalu misalnya ini besok tahun 2023 semua akan bilang ini ada krisis ekonomi. Semua akan bilang ini akan depresi. Semua akan bilang ini gelap total gitu kan. Kiamat ekonomi dan sebagainya. Iya. Nanti kalau saya nggak punya kerjaan gimana, bisnis saya gimana, dan sebagainya gitu kan. Padahal itu kan masih belum terjadi sekarang gitu. Tapi kita harus mempersiapkan diri, iya gitu. Mempersiapkan diri gimana kalau misalnya nanti terjadi ini skenario. Sebagai bangsa dan negara harus punya skenario tuh untuk melawan itu. Mempersiapkan diri, ketakutan dan cemasan dirubah jadi. Tapi nggak perlu jadi menekan hati dan pikiran. Kenapa? Karena biasanya orang yang hatinya tertekan, pikiran yang tertekan tidak mendapatkan jalan keluar. Solusi gitu maksudnya? Solusi untuk bertahan hidup itu ada di pikiran. Solusi yang dari Tuhan adanya di hati. Kalau pikirannya dan pikiran itu didesain untuk mempunyai memori yang terbatas. Gitu. Dan dia bisa snowballing gitu. Hati juga sih ya. Jadi makin dipikirin tuh makin gede, lama-lama otaknya itu over capacity gitu. Overload. Nah, begitu overload, hatinya tertekan. Oke. Nah, yang menarik gini Mas Soni, sering kan dengan kata-kata being present, hadir utuh di sini saat ini. Mungkin Mas Soni bisa menjelaskan being present dengan lebih holistik lagi gitu ya, dengan lebih komprehensif lagi.
So jangan kemana-mana, kita akan bicara tentang being present di video berikutnya.